Dalam perjalanan sejarah Islam, banyak kisah luar biasa yang penuh dengan hikmah, keteguhan iman, dan pengorbanan. Hari ini, kita akan menyelami kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memberikan inspirasi luar biasa bagi kehidupan kita. Kisah ini akan mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran, serta ketulusan dalam menghadapi ujian hidup. Mari kita mulai kisah ini dengan penuh hikmah dan pelajaran. Mari kita mulai dengan yang pertama. Kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman di tengah siksaan. Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, adalah salah satu sahabat pertama yang memeluk Islam. Namun, keputusannya untuk mengikuti ajaran Rasulullah membuatnya menghadapi penyiksaan yang kejam dari tuannya, Umayyah bin Khalaf. Di tengah terik matahari, Bilal disiksa dengan batu besar di dadanya dan dicambuk tanpa ampun. Tapi apa yang keluar dari bibirnya? Ahad. Ahad Allah itu Esa. Imannya tidak tergoyahkan, bahkan ketika nyawanya terancam. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membelinya dan membebaskannya demi Allah. Bilal kemudian menjadi muadzin pertama dalam Islam. Suaranya menggema memanggil umat Islam untuk beribadah. Dari Bilal, kita belajar bahwa iman sejati adalah ketika kita tetap teguh dalam kebaikan, meski dunia menekan kita sekuat tenaga. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, pengorbanan harta dan jiwa. Siapa manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah setelah Khadijah? Dialah Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang tidak hanya mengorbankan hartanya, tetapi juga dirinya demi Islam. Dalam perang Tabuk, Rasulullah meminta umat Islam untuk bersedekah. Umar bin Khattab datang dengan separuh hartanya. Namun, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Dengan tenang, ia menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Dari Abu Bakar, kita belajar tentang pengorbanan. Ketika kita yakin kepada Allah, tak ada yang lebih berharga selain keimanan kita. Yang ketiga, Umar bin Khattab, dari musuh Islam menjadi pembela terkuat. Umar pernah berniat membunuh Rasulullah, tapi dalam perjalanannya, ia mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dari saudara perempuannya. Hatinya bergetar, dan dalam sekejap, kebenciannya berubah menjadi cinta. Ia pun mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Saat itu, umat Islam masih berdakwah sembunyi-sembunyi, tapi Umar berkata, "Mengapa kita harus takut? Bukankah kita di jalan yang benar?" Ia lalu berani berjalan ke Ka'bah dan menyatakan keislamannya secara terang-terangan, menunjukkan bahwa Islam adalah agama kebenaran. Dari Umar, kita belajar bahwa setiap orang bisa berubah. Tidak peduli seberapa jauh seseorang dari kebenaran, hidayah Allah bisa datang kapan saja. Yang keempat, Utsman bin Affan, kedermawanan dan kesabaran tanpa batas. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya, tapi hartanya ia gunakan sepenuhnya untuk Islam. Ketika kaum muslim kekurangan air di Madinah, ia membeli sumur dengan harga mahal dan menginfakkannya untuk umat Islam. Pelajaran, keutamaan bersedekah dan menggunakan kekayaan untuk kebaikan. Yang kelima, Ali bin Abi Thalib, keberanian dan keilmuan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda pemberani yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya saat hijrah ke Madinah, meskipun nyawanya terancam. Pelajaran, berani membela kebenaran dan selalu mencari ilmu. Yang keenam, Salman Al-Farisi, pencarian kebenaran yang panjang. Salman berasal dari Persia dan meninggalkan segalanya demi mencari agama yang benar. Setelah bertahun-tahun mencari, ia akhirnya menemukan Islam dan masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Saat perang Khandaq, ide briliannya untuk menggali parit menyelamatkan kaum muslim dari serangan Quraisy. Pelajaran, jangan pernah lelah mencari kebenaran dan ilmu. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas, doa mustajab dan keberanian. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan keberaniannya di medan perang dan doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah. Ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan termasuk orang pertama yang masuk Islam. Saat masih muda, Sa'ad terkenal sebagai pemanah yang andal. Ia selalu berada di barisan depan saat berperang demi Islam. Dalam perang Badar, ia menjadi orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, salah satu kisah paling luar biasa dari Sa'ad terjadi saat penaklukan Persia. Ia diangkat sebagai panglima pasukan muslim dalam perang Qadisiyah melawan pasukan Persia yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Saat itu, Sa'ad sedang sakit dan tidak bisa menunggang kuda, tetapi ia tetap memimpin pasukan dari tendanya. Dengan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ia memanjatkan doa yang tulus, dan Allah memberkahi pasukan muslim dengan kemenangan besar. Persia yang selama berabad-abad dikenal sebagai kerajaan adidaya, akhirnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Pelajarannya, keutamaan doa yang mustajab, keberanian dalam menghadapi musuh yang lebih besar, kepemimpinan yang kuat meskipun dalam kondisi sulit. Yang kedelapan, Talhah bin Ubaidillah, perisai hidup Rasulullah. Jika ada satu sahabat yang dijuluki sebagai perisai hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah Talhah bin Ubaidillah. Pengorbanannya dalam perang Uhud adalah salah satu aksi kepahlawanan terbesar dalam sejarah Islam. Dalam perang Uhud, ketika pasukan muslim mulai terdesak dan banyak yang mundur, Talhah tetap berdiri di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat bagaimana musuh berusaha membunuh Nabi, dan tanpa ragu, ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi beliau. Anak panah dan pedang musuh menghujani Talhah. Tangannya terluka parah, hingga tidak bisa digerakkan lagi. Tetapi ia tetap bertahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata, "Siapa yang ingin melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Meski terluka, Talhah tetap hidup dan menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Pengorbanannya menjadi bukti kesetiaan yang luar biasa. Pelajarannya, kesetiaan yang tanpa batas, keberanian dalam membela kebenaran, pengorbanan untuk melindungi Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, Zubair bin Awam, singa Allah yang berani. Zubair bin Awam adalah salah satu pendekar Islam yang paling berani. Sejak remaja, ia sudah menunjukkan semangatnya dalam membela Islam. Bahkan ketika ia harus melawan keluarganya sendiri. Zubair adalah keponakan Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merupakan salah satu orang pertama yang masuk Islam. Ia dikenal sebagai sosok yang gagah berani dan tidak takut menghadapi musuh. Dalam perang Badar, ia mengenakan serban kuning yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa malaikat Jibril turun dengan serban yang sama. Mengikuti keberanian Zubair, salah satu kisah luar biasa darinya terjadi dalam perang Yarmuk. Saat pasukan muslim menghadapi kekaisaran Romawi yang memiliki jumlah pasukan jauh lebih banyak, Zubair tidak gentar. Ia menerobos pertahanan musuh sendirian, melompat ke barisan mereka, dan membuka jalan bagi kemenangan Islam. Pelajarannya, keberanian sejati dalam membela agama, tidak takut menghadapi rintangan meskipun sendirian, memegang teguh Islam sejak usia muda. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah, sang pemimpin yang amanah. Di antara sahabat yang paling jujur, amanah, dan dapat dipercaya, ada satu nama yang selalu diingat, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia dijuluki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Aminul Ummah, orang yang paling terpercaya dalam umat ini. Abu Ubaidah tidak hanya seorang pejuang yang gagah berani, tetapi juga seorang pemimpin yang sederhana dan bersih dari ambisi duniawi. Saat pasukan muslim menaklukkan Syam, rakyat di sana terkejut melihat sosok pemimpin Islam ini. Berbeda dengan jenderal-jenderal Romawi yang datang dengan kemegahan, Abu Ubaidah hanya mengenakan pakaian sederhana dan berjalan kaki. Dalam satu peristiwa, Khalifah Umar bin Khattab datang ke Syam untuk mengunjungi Abu Ubaidah. Umar terkejut melihat rumah sahabatnya itu yang hampir kosong. Hanya ada pedang, perisai, dan sehelai tikar. Ketika Umar bertanya, Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini sudah lebih dari cukup untuk seorang hamba Allah." Salah satu jasa terbesar Abu Ubaidah adalah memimpin pasukan Islam dalam perang Yarmuk dan menaklukkan Syam dari kekaisaran Romawi. Di tangannya, Islam berkembang pesat di wilayah tersebut. Namun, takdir berkata lain. Saat wabah saun penyakit sampar melanda Syam, Abu Ubaidah tetap tinggal bersama rakyatnya meskipun ia bisa saja menyelamatkan diri. Akhirnya, ia meninggal dalam kondisi sederhana, tetapi meninggalkan warisan kepemimpinan yang luar biasa. Pelajarannya, kejujuran dan amanah adalah kualitas tertinggi dalam kepemimpinan. Kesederhanaan membawa keberkahan dalam hidup. Pemimpin sejati adalah yang mendahulukan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Yang terakhir, penutup dan hikmah. Para sahabat Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, keberanian, dan keteguhan iman. Kisah mereka bukan hanya cerita sejarah, tetapi juga teladan hidup yang dapat kita ikuti hingga hari ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Bilal bin Rabah, kesabaran menghadapi ujian. Dari Abu Bakar As-Siddiq, keikhlasan dalam berkorban. Dari Umar bin Khattab, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Dari Utsman bin Affan, kedermawanan membawa keberkahan. Dari Ali bin Abi Thalib,
Ilmu dan keberanian harus seimbang. Dari Salman Al-Farisi, jangan lelah mencari kebenaran. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, keutamaan doa. Dari Talhah bin Ubaidillah, kesetiaan tanpa batas. Dari Zubair bin Awam, keberanian sejati. Dari Abu Ubaidah bin Jarrah, pemimpin yang amanah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah Islami lainnya.